Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Felicia Chelsea Naira dengan NIM 70708240059. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tabel kebenaran dari matkul Matematika Diskrit. Jadi apa sih tabel kebenaran itu? Tabel kebenaran adalah tabel matematika yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu ekspresi logika. Ada beberapa jenis tabel kebenaran diantaranya yaitu konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi, dan biimplikasi. Jenis-jenis ini mempunyai syarat tertentu yang digunakan untuk membuat tabel kebenaran dan harus dihafal polanya. Contohnya seperti konjungsi. Di sini konjungsi bisa juga disebut dengan dan, simbolnya V terbalik, dan syaratnya yaitu ini ada dua pernyataan yaitu P dan Q. Jika keduanya berisi true dan true, maka hasilnya akan true. Selain dari itu, hasilnya akan false atau salah. Seperti P-nya false dan Q-nya true, maka hasil konjungsinya adalah false. Untuk disjungsi atau bisa disebut atau, syaratnya jika P atau Q itu berisi false, maka hasilnya akan false. Selain dari itu, hasilnya true, seperti pada gambar di atas. Disjungsi ini simbolnya seperti huruf V dan dibaca atau. Untuk negasi, syaratnya hanya dibalik saja. Misalnya P berisi true, maka negasi Q-nya adalah false. Begitu pula sebaliknya, simbolnya seperti gelombang. Nah, selanjutnya syarat dari implikasi yaitu jika P berisi true dan Q berisi false, maka hasil implikasinya adalah false, seperti yang saya highlight. Lain dari itu, hasil lainnya adalah true. Implikasi ini simbolnya seperti tanda panah ke kanan. Untuk biimplikasi, simbolnya seperti dua buah tanda panah sejajar namun berbeda arah. Syarat biimplikasi adalah dengan lihat isi dari pernyataan. Jika keduanya sama, maka hasilnya akan true dan yang lainnya false. Contohnya seperti yang sudah saya highlight di tabel. Sekarang kita akan mengerjakan contoh soal membuat tabel kebenaran dengan syarat-syarat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Soalnya yaitu bentuklah P atau negasi Q menjadi sebuah tabel kebenaran. Dengan kata lain, soal ini ingin kita membuktikan dengan tabel kebenaran. Pertama kita lakukan adalah dengan membuat tabel 4 garis ke bawah dan 4 garis ke samping. Dikarenakan huruf dari soal itu cuma 2, P dan Q, jadi untuk mengisinya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Tulislah P, Q, negasi Q, P atau negasi Q di 4 garis ke samping. Sekarang kita mulai mengisi tabel kebenarannya. Di kolom P berisikan true, true, false, false. Untuk di kolom Q, tulis true false seperti syaratnya. Untuk mengisi kolom negasi Q, kita lihat dari kolom Q, jika Q true, maka negasi Q-nya adalah false. Dibalik saja, seperti syarat sebelumnya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, terakhir untuk mengisi P atau negasi Q, kita perlu mengkombinasikan kolom P menggunakan syarat disjungsi. Simbol V yang disebut atau dengan negasi Q. Jika kolom P true dengan kolom negasi Q false, maka hasilnya true. Berikutnya jika true dengan true, hasil disjungsinya true. Berikutnya jika false dengan false, maka hasilnya adalah false. Terakhir, jika false dengan true, maka hasil disjungsinya adalah true. Nah, maka hasil dari P atau negasi Q adalah true, true, false, true. Hasil ini menggunakan syarat dari tabel kebenaran disjungsi yang sebelumnya sudah kita pelajari.